Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zarkasi, NPM 2311007. Di sini saya akan menjelaskan pengertian, fungsi dan jenis lingkungan pendidikan yang terdapat di dalam mata kuliah pengantar ilmu pendidikan yang diampu oleh Miss Rahmi Maisela Agus MPD. Oke. Pengertian lingkungan pendidikan. Menurut Muhammad Surya di tahun 2014, lingkungan adalah segala hal yang merangsang individu sehingga individu turut terlibat dan mempengaruhi perkembangannya. Dapat juga diartikan segala sesuatu yang ada di sekitar manusia, baik berupa benda mati, makhluk hidup, ataupun peristiwa-peristiwa yang terjadi, termasuk kondisi masyarakat. Jadi, menurut Muhammad Surya, lingkungan adalah suatu individu yang terlibat dalam pengaruh perkembangannya. Jadi maksudnya itu segala hal yang merangsang dalam individu, yang terlibat dalam individu dan mempengaruhi perkembangannya. Ini tidak hanya di lingkungan masyarakat, tetapi di lingkungan sekolah pun bisa. Kemudian Tripusat pendidikan. Tripusat pendidikan ini memiliki 3 aspek. Yang pertama, keluarga, dan yang kedua itu sekolah, dan tiga itu masyarakat. Penjelasan dari yang pertama, keluarga. Lingkungan pendidikan yang pertama dan utama, karena sebelum manusia mengenal pendidikan lain, keluargalah yang sudah ada. Jadi kita sebelum terjun ke sekolah, taman kanak-kanak atau TK, SD, sekolah dasar, SMP, SMA, itu kita yang pertama dididik oleh ibu atau keluarga kita, ayah, dimana dengan pendidikan keluarga ini kita bisa mengenal apa itu namanya, apa itu sebutannya. Jadi di dalam pendidikan keluarga ini pendidikan yang paling utama dan yang pertama. Kemudian sekolah. Depdiknas di tahun 2013 dalam KBBI, sekolah adalah lembaga untuk belajar dan mengajar serta tempat menerima dan memberi pelajaran. Sekolah merupakan lembaga yang diberi wewenang untuk menyelenggarakan kegiatan pembelajaran. Jadi, sekolah ini merupakan tempat lembaga. Jadi, sekolah ini itu adalah lembaga yang tempat untuk kita belajar dan mengajar. Serta di sekolah ini tempat yang menerima dan memberi pelajaran. Dan sekolah juga memberi wewenang dan untuk menyelenggarakan kegiatan pembelajaran. Jadi di sekolah ini maksudnya adalah lembaga yang di tempat tersebut, lembaga tersebut itu untuk belajar dan mengajar. Dan intinya di dalam sekolah ini merupakan tempat belajar dan mengajar untuk kegiatan pembelajaran. Kemudian yang ketiga, masyarakat. Kesatuan hidup manusia yang berinteraksi dalam suatu sistem adat istiadat tertentu secara kontinu. Jadi di dalam masyarakat ini kita belajar untuk memahami suatu sistem adat istiadat tertentu dalam lingkungan masyarakat tersebut. Contohnya itu dalam masyarakat itu memiliki adatnya itu seperti remas atau remaja masjid, terus karang taruna, terus kayak kursus itu terdapat di dalam masyarakat. Dan kontribusi itu maksudnya tiga aspek itu
akan berada bukan hanya antar individu, tetapi juga faktor pusat pendidikan itu sendiri yang bervariasi di seluruh wilayah. Namun, kecenderungan umum utamanya pada masyarakat sekarang atau masyarakat modern. Kontribusi keluarga pada aspek penguasaan, pengetahuan, dan pemahiran keterampilan makin mengecil dibandingkan dengan kontribusi sekolah dan masyarakat. Oke. Apa sih itu fungsi pendidikan? Nih, menurut Nung Muhajir dalam Muhammad Qasim di tahun 2021, pendidikan memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, menumbuhkan kreativitas subjek pendidik. Jadi, fungsi pendidikan itu yang pertama menumbuhkan kreativitas subjek pendidik. Kita menumbuhkan kreativitas subjek pendidik. Yang kedua, memperkaya khazanah budaya manusia. Jadi, fungsi pendidikan yang kedua itu memperkaya atau memperluas khazanah budaya manusia. Yang ketiga, menyiapkan tenaga kerja produktif. Jadi fungsi pendidikan itu yang ketiga itu menyiapkan tenaga kerja produktif seperti guru, kemudian dalam pendidikan itu polisi termasuk, itu menyiapkan tenaga kerja seperti manajemen atau CEO. Itu kan diawali dengan pendidikan. Jadi fungsi pendidikan itu memiliki 3. Diulangi, yang pertama itu menumbuhkan kreativitas subjek didik, yang kedua memperkaya khazanah budaya manusia, yang ketiga menyiapkan tenaga kerja produktif. Itu menurut Nung Muhajir dalam Muhammad Qasim di tahun 2021. Oke. Lanjut. Timbal balik tripusat pendidikan. Timbal balik tripusat pendidikan ini memiliki 3. Yang pertama, pembimbingan dalam upaya pemantapan pribadi yang berbudaya. Yang kedua, pengajaran dalam upaya penguasaan pengetahuan. Yang ketiga, pelatihan dalam upaya pemahiran keterampilan. Jadi, timbal balik tripusat pendidikan itu memiliki 3. Yang pertama tadi, pembimbingan dalam upaya pemantapan pribadi yang berbudaya. Jadi timbal baliknya kita harus membimbing dalam upaya pemantapan pribadi yang berbudaya. Jadi kita harus memantapkan diri kita yang beretika berbudaya. Yang kedua, pengajaran dalam upaya penguasaan pengetahuan. Jadi kita akan mengajarkan dalam upaya penguasaan pengetahuannya untuk seperti untuk kerja atau untuk kita mengajar atau kita untuk mendidik. Yang ketiga itu pelatihan dalam upaya pemahiran keterampilan. Jadi kita akan dilatih dalam pemantapan pemahiran keterampilan kita. Kemudian pendidikan yang direncanakan dan tak direncanakan. Pendidikan yang direncanakan yaitu pendidikan yang direncanakan, yaitu peristiwa pendidikan yang direncanakan sebelumnya. Jadi pendidikan yang direncanakan ini contohnya kita sudah memanajemen waktu dari jam sekian. Itu ini kebanyakan terdapat di dalam lembaga-lembaga seperti sekolah, kayak kursus itu sudah direncanakan di manajemen. Jadi jam sekian sampai jam sekian, contohnya dari jam 8 sampai jam 10 itu pelajaran apa, misal pelajaran IPS. Kemudian dari jam berapa sampai jam berapa itu jam 10 itu karena sudah direncanakan. Kemudian pendidikan yang tak direncanakan, maksudnya peristiwa yang tak direncanakan tetapi bermakna pendidikan bagi seseorang. Ini contohnya kita tidak merencanakan pendidikan, tetapi kita tidak tiba-tiba kita mendapatkan ilmu. Contohnya ada kita sedang duduk, kemudian ada orang tua menasihati kita bahwa
eh, kalau kita makan pakai tangan kanan itu lebih baik daripada tangan kiri. Itu kan dari nasihat tersebut itu kan terdapat pendidikan juga. Jadi kita tidak merencanakan bahwa kita akan mempelajari tangan kanan itu lebih baik dari tangan kiri. Tapi itu tiba-tiba tiba-tiba ada ilmu yang masuk di dalam di dalam diri kita. Sebenarnya pendidikan yang tak direncanakan. Kemudian kesimpulannya, pendidikan merupakan suatu proses yang kompleks dan melibatkan berbagai pihak, khususnya keluarga, sekolah, dan masyarakat. Sebagai lingkungan pendidikan yang dikenal sebagai tripusat pendidikan. Oh ya, tambahan tadi yang ketiga, keluarga, sekolah, dan masyarakat itu memiliki arti. Di dalam pendidikan di keluarga itu disebut pendidikan informal karena dia di dalam. Kemudian sekolah itu disebut pendidikan formal karena memiliki sudah tertata dan direncanakan pendidikannya. Yang ketiga itu pendidikan masyarakat, itu namanya pendidikan non formal karena di luar dari lembaga. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.